Jadi biasanya emang kalau bahan yang udah kotor gini nggak kita upcycle, kita langsung recycle aja. Oke. Hasilnya itu langsung terlihat ready seperti ini untuk oke. jadi bahan utama pembuatan new material kita. Oke. Mau coba buat dilindes? Boleh, coba kita lihat ketahanannya. Nih Mas. Oke. Nah, kita lihat sahabat Dai. Tuh dilindes sama Masih motor ya. aman, Masih aman ya? masih keras, Oke. nggak kenapa-napa. Halo sahabat Dai. Kak Evi. Apa kabar Kak Evi? Kabar baik. Wah, nyampe juga nih di markasnya FBL. Iya, selamat datang di workshopnya Fabric Lab. Informasi dari teman-teman katanya di sini bisa mengolah waste fashion atau ini anduk sebetulnya ya. Iya. Handuk rumah aku yang udah nggak aku pakai. Katanya di sini bisa diolah untuk jadi material guna pakai yang lain. Benar nggak sih? Bisa banget dong. Jadi kita bisa mengolah semua limbah fashion, mau itu jaket, mau celana, apapun bisa kita olah jadi new material. Oh oke, keren. Boleh nggak Sobat Dai ngelihat prosesnya? Boleh dong, ayo masuk. Ya. Nah, ini dia workshop kita. Jadi kita itu adalah part of Stali Indonesia. Oh oke, Stali Indonesia itu apa? Jadi Stali Indonesia itu adalah social enterprise yang memang fokusnya untuk mengolah limbah fashion. Oke. Gitu. Jadi dari handuk yang tadi saya bawa itu bisa di upcycle ya? Kalau Stali Betul Indonesia. banget. Oke. Nanti aku jelasin ya apa itu upcycle dan apa yang dilakukan oleh Fabric Lab yaitu recycle. Oh oke. Nah Jadi yang di itu belakang dua hal kakak yang ini berbeda. apa? Ini adalah bentuk dari upcycle. Jadi dari barang-barang donasi Stali Indonesia kita olah jadi produk-produk yang berguna lagi. Oke, ini apa? Apron ya Kak Evi? Ini apron. Oke lah sahabat Dai. Wow. Iya tuh. Jadi kalau kita mau uji apa, ngetes apa, bikin-bikin dari Fabric Lab, kita pakai ini Oke. supaya baju kita nggak kotor. Oke. Dan ini implementnya bisa untuk di kitchen, gitu ya, di rumah Bisa tangga di ataupun di kafe kitchen, gitu ya. iya, betul. Atau di bar juga sebetulnya bisa pakai apron seperti ini. Oke. Selain apron seperti ini, apalagi sih sebetulnya kalau yang upcyclingnya? Kalau mau lihat lebih lanjut bisa masuk ke dalam workshop kita yang isinya adalah barang-barang donasi. Tadi dulu, ini semua yang ada di sini, ini barang donasi. Betul banget. Apa aja isinya Kak Evi? Jadi barang donasi itu kita nggak pilih-pilih, semuanya ada di sini dari polyester, dari jeans, terus juga katun, terus ada juga ada yang nyumbangin handuk, mukena, sampai bed cover juga kita terima. Oke, jadi semua material itu diterima di Setali ini? Iya, semua material Polisterin bisa termasuk? kita Karena olah. sekarang kan baju tuh banyak yang bahannya plastik gitu ya? Iya, polyester kita juga terima karena itu tujuan utama kita supaya bisa mengolah dan mendaur ulang si material polyester yang kebanyakan social enterprise atau komunitas di luar sana tuh jarang yang bisa mengolah gitu. Oke, saya udah dengar suara mesin jahit. Cet. Itu lagi ngapain tuh Kak Jadi Evi? di sini kenalin dulu ada Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi, salam kenal Mas. Mas Oke. Fahmi lagi bikin book cover Aha. seperti ini. Oh, lihat sahabat. Jadi dari donasi sebuah perusahaan kemudian dijahit dan didesainkan book cover seperti ini terus nanti dikembalikan lagi ke karyawannya mereka. Oke, ini Gitu. semula dia apa? Bahan apa? Ini semula apa ya Mas ya? Kemeja ya, Oh, seragam. kemeja. Seragam dari perusahaan itu gitu. Oh, oke. Diubah jadi cover book. Iya, ada cover book, ada tote bag, Oh, tulis sahabat. terus ada tote bag ya. pillow neck juga. Hah? Ini luarnya atau dalamnya? Luarnya. Oh, luar. Oke, Oh, dalamnya. dalamnya juga kita pakai cacahan dari Fabric Lab. Ah, oke. Wow. Jadi kalau di total tuh sebetulnya
output dari upcyclingnya sendiri di setali itu bisa ada berapa varian, Kak Evi? Banyak banget, karena kita beneran bisa made from scratch dan produk yang belum pernah kita buat pun bisa di request sama klien gitu. Jadi variannya sangat banyak, terutama paling banyak baju sih, baju-baju seperti ini. Oh oke, ini aku sering lihat nih. Jadi dia dibuat dari pola yang masih celana ada. Oh iya betul. Jadi polanya kita buat ulang dari nol. Jadi patternnya ngikutin bawaan dari si waist-nya itu gitu ya. Jadi sahabat Dai, ini adalah tempat recycling dari produk Style Indonesia yang udah kecil-kecil terus dibawa ke sini gitu. Jadi sisa jahitan yang tadi Mas Fahmi itu kan ada waste-nya gitu ya. Nah, waste-nya itu yang kemudian di-recycle. Bener banget. Jadi dari baju yang udah di-upcycling itu kan masih ada sisa bahan yang kecil-kecil tuh. Jadi dibawa sama Mas Fahmi ke sini untuk dicacah. Jadi serpihan yang halus seperti ini. Wah, lihat sahabat Dai. Ini dia halus ya. Ini handuk ya? Iya, betul banget. Ini handuk. Oke, jadi ntar sampai sekecil itu sahabat Dai, baru kemudian di-recycle. Tapi bedanya apa sih kalau upcycling sama recycle itu apa? Jadi kalau upcycling itu adalah barang donasi yang kita terima, itu kita olah dan bentuknya itu masih kain. Jadi nggak ada pencacahan atau peleburan atau nggak ada perbedaan yang signifikan dari bahan utama itu gitu. Jadi bentuknya masih kain, masih terlihat itu asalnya adalah dari baju gitu. Kalau recycling, bedanya adalah recycling itu ada proses pencacahan atau peleburan atau dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang baru. Jadi orang udah nggak ngeh lagi kalau ngelihat new material yang terbuat dari kain di fabric slab itu udah nggak ketahuan lagi itu material utamanya apa. Itu yang biasanya kita sebut sebagai recycling. Dan gitu. dua proses itu terjadi di sini sehingga kemudian tidak ada waste yang masuk ke landfill gitu ya, karena semuanya sudah clear jadi output material yang baru gitu ya. Oke. Handuk selebar itu langsung dimasukin ke mesin caca atau harus digunting dulu? Harus digunting dulu sama Mas Fahmi. Oke, let's go. Kita lihat prosesnya seperti apa sahabat Dai. Jadi biasanya emang kalau bahan yang udah kotor gini nggak kita upcycle, kita langsung recycle aja. Terus digunting-gunting dulu. Kenapa digunting-gunting? Karena supaya nggak seret di mesin cacahnya. Jadi tergantung bahan nih. Kalau bahannya tebel kayak gini, diguntingnya kira-kira 3 cm sampai 5 cm ya Mas ya. 3 cm sampai 5 cm ya. Oke. Jadi nggak asal aja guntingnya, yang penting ukurannya sudah cukup kecil gitu ya untuk bisa masuk ke mesin gitu ya. Betul. Baru nanti dimasuk. Nah nanti outputnya seperti yang tadi gitu ya, yang merah tadi. Bener gitu banget. Jadi nanti dari mesin cacah langsung dia olah dan hasilnya itu langsung terlihat ready seperti ini untuk jadi bahan utama pembuatan new material kita. Jadi kalau misalnya ada pesan, jadi ini based on request gitu ya? Betul Seberapa banget. banyak yang dikerjakan tergantung request dari kliennya gitu ya? Paling banyak tuh sampai berapa kilo Kak, kalau misalnya dihitung berat gitu? Kalau berat yang terakhir kemarin 7 kilo. 7 kilo? 7 kilo. 7 kilo waste dari fashion, bahan-bahan itu diolah lagi menjadi gitu. Produk lagi. Kita karena masih baru ya, jadi belum terlalu signifikan beratnya dan pengolahannya juga. Jadi kita emang masih nunggu request dari klien yang memang sanggup untuk menghasilkan produk yang gede banget dan penyerapannya lebih gede gitu. Wah, keren banget sahabat Dai. Ini kita udah tahu proses materialnya, bahannya kayak gimana. Nah, penasaran kan nih sahabat Dai gimana outputnya jadi apa ya kira-kira? Sahabat Dai,
setup dari tempat R&D kita. Bisa dilihat dari tadi kan aku sering banget nyebutin new material. Jadi new material itu adalah ini. Ini papan jadinya. Iya, ini dari jadi handuk-handuk dan baju-baju. Betul, ini namanya mungkin bisa kita sebut tile ya. Jadi mirip-mirip seperti keramik, tapi ini dari kain. Oke. Gitu. Bisa sekeras itu. Gimana ini caranya? keras banget loh. Caranya adalah sebenarnya sumber dari segalanya ada di sini. Ini adalah apa, Evi? Natural glue. Natural glue. Iya. Bedanya sama lem pada umumnya apa? Jadi kalau lem pada umumnya kan biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau yang ini kebetulan kita racik sendiri sampai menemukan komposisi yang sempurna untuk pencampuran new material ini. Jadi ini kita pilih bahan-bahannya dari bahan-bahan natural yang mudah ditemukan di Indonesia. Jadi bukan pakai resin? Bukan dong. Jadi pakai natural glue yang teman-teman R&D sendiri di Fabric Lab? Betul. Dan prosesnya akan terus selalu bertumbuh sampai kita menemukan komposisi yang baik dan baik terus gitu. Nah, ini kan kita udah punya cacahannya nih, sahabat Dai nih, tuh lihat. Ini. Nah, ini yang tadi itu kita lihat. Nah, ini terus prosesnya seperti apa, Kak Evi? Jadi biasanya kalau kita lagi riset pengen nyoba lem baru yang kita udah coba buat, kita langsung mix glue-nya, dimasukin ke sini. Ini di mix sahabat Dai. Jadi kita handmade banget sekarang. Ini pakai tangan aman ya? Aman, karena natural. Terus mungkin kita pilih yang ini. Jadi mungkin aku jelasin sedikit dulu. Bedanya yang ini dan yang ini. Jadi kalau yang kotak ini dan dia cacahannya halus ini, itu bahan dasarnya dari ini. Kain yang udah dicacah pakai mesin cacah yang tadi. Cuman kalau yang ini dia pakai proses cacah manual. Jadi hanya digunting? Digunting manual. Itu juga bisa jadi campuran ya? Tanpa harus sangat halus gitu ya? Ini bisa, jadi awal-awal ini sebelum... benar-benar digunting doang tuh ya? Iya betul. Sebelum kita punya mesin, kita cacah manual seperti ini. Sampai menemukan komposisi yang tepat. Dan sampai jadi beneran produk yang bisa kita ceritakan ke teman-teman. Jadi nggak harus nunggu punya alat cacahnya, sebetulnya bisa juga menggunakan manual dengan gunting gitu. Iya, apapun yang kita punya. Justru lem ini juga kita bikinnya dari apapun yang ada di dapur. Kita mix, terus awal-awal kita cari tahu dari YouTube, terus ternyata berhasil. Cuman memang durabilitasnya kurang bertahan lama dan masih belum tahan jamur, jadi kita belajar lagi sampai ketemu yang formulanya gitu ya. Formula yang udah lumayan oke nih buat kita tawarkan ke teman-teman. Ini sudah masuk ke dalam jar nih lemnya. Sekarang kita akan masukkan material dari waste-nya nih sahabat Daya. Itu komposisinya berapa banding berapa, Kak Evi? Kurang lebih 70 banding 30. Jadi 30 lemnya, 70 si cacahan kainnya. Jadi banyak yang terserap ya, waste-nya ya? Iya. Jadi nggak terlalu banyak pakai lem juga sebenarnya. Lihat sahabat Dai, ini kayak nyampur adonan untuk bikin martabak. Iya, kayak nyampur urap ya. Tapi ini adalah cacahan dari handuk ataupun bahan-bahan fashion gitu ya, yang ada di rumah kita sahabat Dai. Jadi dicampur sampai rata ya? Pokoknya sampai teraduk rata. Kalau dia warnanya merah aja gitu. Tapi kalau mau dicampur mix warna yang lain bisa disesuaikan gitu ya. Sahabat Dai pengen request campur warna apa nih? Di sini ada biru. Kira-kira kayak orang seni yang lebih intuisinya bagus nih untuk kita campur pakai waste handuk ya. Warna biru. Jadi kita campur sampai dia itu nggak terlalu basah. Indikatornya itu ya? Iya. Tidak terlalu basah. Jadi karena bagian ininya airnya banyak gitu ya? Iya, jadi proses pengeringan itu kan fungsinya untuk mengurangi air ya. Jadi kalau lemnya kadar airnya semakin dikit, semakin cepat juga keringnya.
dan semakin tahan dari jamur. Tapi nanti akan pakai oven untuk pengeringan? Enggak, kita semua natural, sampai pengeringan pun kita natural dry. Jadi hanya panas matahari aja? Kadang kalau nggak ada matahari pun kita tetap bisa jemur, tapi di pinggir-pinggir teras gitu. Oke, durationnya? Durasinya sebenarnya tergantung ketebalan. Kalau yang setipis ini 2 hari kering. Itu 2 hari kering? Pakai sinar matahari. Tapi kalau yang ini, dia butuh 1 sampai 2 minggu. Kalau mendung banget mungkin kayak 2 minggu. Oke. Iya. Tapi intinya dia hanya dengan sinar panas matahari aja atau udara aja, itu udah langsung bisa kering ya, dan jadi material yang bisa dipakai. Oke. Betul. Nah, nyetaknya ini pakai modul. Iya. Jadi kita pakai modul ini. Wah, itu tutup toples biasa sebetulnya. Bisa iya, juga ya? Bisa apapun sebenarnya. Kita pakai yang ada di dekat kita dulu ya. Buat coba-coba. Wow. Dan kita memang tunjukin bahan aslinya. Kita mau expose. Biar ketika kita pameran atau ketika produk kita di display di toko, konsumen atau masyarakat tuh langsung tahu ternyata limbah kain itu bisa diolah lagi loh gitu. Dan bisa jadi material baru yang bisa kita gunakan lagi untuk misalkan jadi produk interior atau desain produk gitu. Sebenarnya kalau kita produksinya banyak, kita akan pakai alat. Cuman karena kita lagi riset lem baru, kita pakainya yang ada di sekitar kita. Kadang pakai gelas atau pakai yang ada aja gitu. Jadi nggak membatasi ya sebenarnya kalau kita mau kreatif itu. Kalau kita mau bikin produk asal kreatif dan asal mau tuh kayak nggak ada batasan. Pakai yang ada di sekitar kita itu bisa jadi output yang terkadang miracles. Iya, bener banget. Oke, coba kita pengen buat, boleh ya? Boleh. Saya boleh dong, coba ya, sahabatnya boleh coba ya. Wah, udah jadi nih petinya. Bukan peti ya itu ya, heavy. Ini coaster. Itu coaster. Coaster. Cuman bentuknya lebih tebal dan kita pengen lebih expose lagi nih materialnya. Biar orang tahu kalau misalnya itu dari cacahan baju mereka. Betul. Oke. Nah, ini setelah udah jadi seperti ini cetakannya, ini kita harus jemur berapa lama? Kita akan jemur kurang lebih mungkin maksimal 5 hari karena kita kadang-kadang masih hujan gitu ya musimnya. Jadi kita tunggu 5 hari, dia akan keras banget sama seperti ini. Oke. Coaster itu kan sebetulnya kalau dari plastik juga ada ya? Iya, bener banget. Sekarang itu banyak banget teman-teman yang udah mengolah coaster pakai limbah plastik, limbah kopi. Cuman kalau limbah plastik tuh kan biasanya prosesnya melalui proses hot process ya. Betul. Harus pakai oven, pakai cetakannya pun juga harus panas. Kalau kita kebetulan emang concernnya pengen sealami mungkin, jadi kita pakai natural dry segala macam melalui proses cold process gitu. Oke, jadi energi yang dikeluarkan itu betul-betul minim ya? Bener banget, karena kan kain-kain itu udah banyak banget energi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kain ya. Setuju, airnya belum gitu. Apalagi limbah airnya nanti gitu ya ketika pewarnaan gitu. Jadi proses pengolahannya kita usahakan sealami mungkin. Oke, dan ini sahabat Dai, ini FYI nih ya sahabat Dai, ini tuh ringan banget dan ini keras banget. Ini tahan bakar? Nah, sahabat Dai pengen ikutan coba nggak? Boleh. Buat bakar coaster kita, apakah dia itu tahan apa enggak sih sebenarnya sama api? Oke, boleh kita coba ya Kak ya? Boleh dong. Yuk, let's go sahabat Dai. Kita buktikan moment of truth. Nah, ini dia sahabat Dai. Kita mau coba bakar coasternya. Oke. Coba kita lihat reaksi dari ini ya. Dari coasternya. Tuh lihat sahabat Dai, ini benar-benar dibakar ya. Tuh. Jadi pasti gosong. Cuman nggak langsung kebakar kayak
yang terjadi di pakaian. Oke, kalau pakaian kita seperti itu langsung bolong, gitu ya. Oke, dan ini? Jadi ini jadinya gosong aja sih. Gosong aja ya, tahan bakar berarti ya sebetulnya. Nah, itu sebenarnya belum kita tes sampai sejauh itu, cuman. Tapi tidak mudah terbakar, intinya seperti itu ya. Wah, keren banget sahabat Dai. Mau coba buat dilindes? Boleh, coba kita lihat ketahanannya. Oke. Nih sahabat Dai nih, kita buktikan dia akan pecah atau enggak gitu. Oke, kita lihat yuk. Nih Mas. Oke. Nah, kita lihat sahabat Dai. Udah dilindes sama motor ya. Masih aman. Masih aman ya. Masih keras. Oke. Nggak kenapa-napa. Jadi sebetulnya kalau secara tekanan belum diuji gitu ya. Belum diuji. Cuma ya itu kuat gitu ya. Iya, kita pernah lindes pakai mobil pun masih kuat. Jadi kita nanti semoga segera bisa keluar hasil risetnya ya. Jadi kuat tekanan berapa besar gitu ya. Wah, keren. Kalau dibanting udah pasti udah. Mau coba? Aman. Kita banting. Tuh lihat sahabat Dai. Masih aman bentuknya sahabat Dai. Aman. Wah, keren. Tapi selain jadi coaster seperti ini, sebetulnya implementasinya jadi apa lagi sih Kak Evi? Kita pernah bikin eksterior untuk bus F&B, terus kita juga pernah bikin speaker yang gedenya segini. Wah, 1 meter. Iya. Dan itu ini jadi tuh, apa? Jadi covernya? Iya, jadi material surface-nya dan ini tuh bagus untuk akustik kata dari teman-teman dari musik industri. Gitu. Oke. Jadi suaranya nanti nggak ya semacam itu lah ya, tidak memantulkan bagus gitu. Untuk peredam dan nggak mantul. Oke, sahabat Dai, wah keren. Saya penasaran, saya pengen coba sendiri, boleh nggak Kak? Boleh dong. Kita coba sahabat Dai. Wah keren banget sih inovasinya. Dan ini juga pertama loh sahabat Dai ngelihat proses gimana ngolah si barang-barang waste fashion ini bisa jadi material seperti itu gitu ya. Sebenarnya ada mimpi apa sih kalau buat teman-teman FBL? Kita tuh pengen banget punya klien yang bisa request untuk bikin desain interior yang whole room gitu sebenarnya. Jadi kita pengen punya portfolio itu, apalagi digabungin sama musik mungkin jadi bisa kelihatan tuh secara akustik dia sebagus apa sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi ada korelasinya nanti antara si ruangan itu sebagai looks-nya, sebagai interior desainnya, dan juga materialnya sebagai peredam tadi gitu. Iya, secara fungsi dan estetika jadi kayak gimana gitu, penasaran banget sebenarnya. Wah, keren banget. Tapi kalau sahabat Dai yang mau donate untuk waste-nya tuh sebetulnya bisa. Teman-teman open. Bisa, kita open lewat Setali Indonesia. Jadi nanti ada admin yang ngurusin tentang seputar donasi, nanti akan dijawab di sana gimana cara donasinya dan cara pengolahannya. Oke, ya udah sahabat Dai pantengin aja Instagramnya FBL ya, Fabric Labs, atau teman-teman dari Setali gitu. Betul banget. Kak Evi, terima kasih waktunya. Kita udah diajak keliling ke workshopnya teman-teman FBL, keren banget. Ditunggu inovasi lainnya. Terima kasih sahabat Dai.